Namun, saat ini, Qin Chen sedang tidak mood untuk menatap Vajra Divine dan Ghost Zen, tatapannya menatap ke kedalaman dunia api. Saat ini, ada juga beberapa orang terhormat yang datang entah dari mana. Nyatanya, tak seorang pun yang datang ke sini berani mendekat ke depan. Semua orang tetap berada di permukaan api kemasan, menonton dari kejauhan, mereka tidak berani membungkuk. Ketika Yang Mulia yang sudah lama berada di sini melihat pendatang baru itu terkejut, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Takutlah. Saya takut ketika saya pertama kali datang. Jika seseorang dapat mengamati dunia ini, mereka akan terkejut menemukan bahwa lautan di depan mereka bukan hanya api emas atau api teratai, tetapi terbagi menjadi dua warna. Separuhnya adalah api teratai emas yang bersinar dengan cahaya kemasan, dan separuh lautan lainnya adalah api putih susu, membentuk dua jenis yang berbeda. Namun, ini bukan tempat yang mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah dua nyala api dengan warna berbeda dipisahkan dari tempat semua orang berdiri, satu kiri dan lainnya kanan, terhubung ke langit, dan langit gelap seperti tinta. Api teratai hitam yang mematikan dunia dan api teratai emas karma seperti darah saling terhubung. Api teratai hitam pembunuh dunia dan api karma api teratai emas juga terbagi menjadi dua warna berbeda di langit. Empat api dengan warna berbeda menempati empat arah berbeda, dan mereka terhubung bersama untuk membentuk lingkaran empat dimensi di depan semua orang. Dunia horor berevolusi dari nyala api. Apalagi keempat jenis api ini terus bergulir dan melonjak, dan pemandangan itu akan sulit untuk dilupakan seumur hidup. Ketika Qin Chen datang ke sini, untuk beberapa alasan, dia benar-benar merasakan api kekosongan karma di tubuhnya sedikit mengguncangnya, seolah-olah dia tertarik oleh sesuatu. "Naga leluhur senior, untuk apakah kamu ingin membawaku ke sini?" Bisik Qin Chen menghirup udara dingin, dan Hong Huang Zulong membawanya ke sini. "Apakah ada batu giok kekacauan di lautan api ini?" Sama sekali tidak terlihat seperti itu. Nah, inilah kedalaman dunia api, tapi itu bukan inti dari dunia api, tapi hanya pinggirannya. Jika Anda ingin benar-benar memasuki dunia api, Anda harus melewati saluran api empat warna ini untuk benar-benar memasuki api jantung dunia. Kata Hong Huang Zulong, "Naga leluhur senior, bagaimana kita bisa memasuki inti dunia api?" Qin Chen bertanya dengan ragu, dia percaya bahwa Hong Huang Zulong membawanya ke sini. Pasti ada cara untuk memasuki dunia api ini. "Hehe, ada cara alami, tapi sekarang kamu tidak cukup baik. Anda telah menyerap sebagian dari api teratai emas sebelumnya, dan kemudian Anda perlu menyerap api teratai putih susu, sehingga api di tubuh Anda akan mengalami beberapa transformasi." Kata Hong Huang Zulong, "Api teratai putih susu, Kaise Hakuren." Gumam Qin Chen melihat api putih di sisi lain lautan di tanah, itu seharusnya api teratai putih. Qin Chen segera berjalan ke tempat di mana api teratai putih dibersihkan. Hanya saja sebelum Qin Chen berjalan jauh, seorang yang mulia muda mendekatinya. Orang muda yang terhormat ini diselimuti api merah, dan tubuhnya dipenuhi aura api, dan di belakangnya, ada bayangan dewa, seolah-olah dewa melindungi jalannya. Saat api berdenyut, suara surga terdengar, seolah-olah surga berkhotbah untuknya. Ketika Yang Mulia muda melihat Qin Chen, dia melipat tangannya dan berkata, "Ini pasti saudara Long Chen yang terkenal." Qin Chen melirik Yang Mulia muda itu. Aura vitalitas pada Yang Mulia muda ini tidak kuat, jelas tidak besar, tetapi dia sudah menjadi kekuatan puncak dari Zun, dan jelas harus menjadi pewaris teratas tertentu dari klan tertentu. "Yang Mulia siapa?" kata Qin Chen bertanya dengan ragu. Orang ini melonjak dengan energi iblis, tampaknya dari klan iblis, karena Shadow Cham Earthly Sovereign dan Heavenly Wolf Earthly Sovereign dari klan iblis sebelumnya telah berbicara untuknya. Qin Chen tidak terlalu sombong. "Yang ini adalah putra Huoluan dari Monster Race kita," kata Monster Race yang terhormat berkata dengan bangga dari samping. Putra sulung Huoluan adalah putra sulung teratas dari klan Monster, dan juga seorang jenius terkenal dari klan Monster.
Ketika banyak yang mulia di dekatnya melihat mereka berdua, banyak yang mulia tergerak oleh mereka. Beberapa orang berbisik, Huo Luan Zizi menarik orang untuk bergabung dengan kam mereka. Itu adalah Long Chen dari klan naga sejati, dan juga pria yang galak. Bahkan Bon Yu Sovereign dan 10,000 Fallen Earth Sovereign dari klan manusia berani mengejutkan mereka. Sebelumnya, dia membunuh Dark Walking Earth Sovereign dari Dark Knight Clan. Pantas saja Huo Luan akan datang sendiri. Saya tidak tahu ada apa dengan Huo Luan Zizi, kata Qin Chen setelah melihat Huo Luan Zizi. Huo Luan Zizi berkata dengan ringan, saya pikir saudara Long Chen juga berpikir untuk pergi ke seberang lautan api, tetapi saudara Long Chen baru saja datang ke sini, dia seharusnya tidak tahu banyak tentang tempat ini. Lautan api sangat berbahaya, jika membobolnya, maka akan musnah dalam sekejap. Banyak orang telah bergegas keluar sebelumnya dan jatuh ke lautan api ini, dan bahkan yang terkuat dari penguasa bumi pun tidak dapat melewatinya. Kakak Long Chen ingin pergi ke sana sendirian, meskipun tidak mungkin, lebih baik bergandengan tangan dan pergi bersama. Kata Huo Luan, Qin Chen kurang tertarik pada aliansi semacam ini. Ada senior Great Ancestral Dragon, dan dia memiliki banyak jalan untuk dilalui. Kakak Long Chen mungkin tidak tahu. Klan Huolun saya telah menyatukan banyak master. Klan True Dragon tempat Long Chen berada juga terkait dengan klan monster saya. Selama kita bekerja sama, ditambah klan Huolun saya adalah keluarga kerajaan ortodoks dari garis api ras monster, kita pasti akan bisa mencapai sisi lain. Kata Huo Luan Zizi melobi Qin Chen. Saat ini, banyak ras di lapangan telah membentuk aliansi. Jika mereka ingin mengumpulkan kekuatan setiap orang untuk mengatasi kesulitan saat ini, semua ras telah membentuk aliansi mereka sendiri. Memang ada banyak master di pihak Huo Luan Zizi, karena klan Huo Luan memiliki pemahaman yang luar biasa tentang api, dan ada keuntungan tertentu di dunia api ini. Banyak orang mengira dia bisa selamat, jadi mereka bersekutu dengannya. Qin Chen membunuh Dark Walking Earth Venerable, yang juga merupakan master dari klan naga sejati, dan membangun banyak prestise. Putra Huo Luan ini secara alami bersedia memberikan cabang zaitun kepadanya. Namun, Qin Chen hanya tersenyum untuk lobi Huo Luan Zizi, menggelengkan kepalanya dan berkata, Huo Luan Zizi baik, tapi aku suka sendirian. Putra suci Huo Luan masih menolak untuk menyerah dan berkata, Kakak Long Chen, seperti kata pepatah, ada banyak orang dan kekuatan yang besar, dan tidak ada seorang pun yang bisa lewat sendirian. Aliansi kami memiliki master klan saya yang dapat membalikkan keadaan. Kita mencari cara untuk melewatinya. Mengapa saudara Long Chen tidak bergandengan tangan dengan saya, akan bermanfaat bagi semua orang untuk saling menjaga. Kata Huolan, maaf, aku tidak tertarik. Jawab Qin Chen menolak. Dia memiliki naga leluhur yang hebat, jadi dia benar-benar tidak perlu membentuk aliansi. Terlebih lagi, setelah membentuk aliansi, dia pasti akan ditahan, ini yang paling tidak disukai Qin Chen. Dasar sombong, Huo Luan Zizi mengundangmu secara pribadi, yaitu untuk menyelamatkan mukamu. Ya, menurutmu putra ini siapa? Putra Huo Luan ada di klan monster saya, dan itu juga yang paling kuat. Di masa depan, dia diharapkan untuk mengambil alih klan Huo Luan dan mencapai keberadaan Tianzun. Dia pasti akan menjadi salah satu kekuatan teratas di klan monster. Undangan untuk menggantikan identitas diri adalah demi klan naga sejati Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki sesuatu yang hebat? Klan naga sejati, di zaman kuno adalah anggota klan monster saya. Jika Anda adalah anggota klan monster saya khawatir Anda harus menerima perintah dari Huo Luan Zizi di masa depan. Anda bergabung dengan aliansi Huo Luan Zizi. Klan naga sejatimu telah digabungkan ke dalam klan iblis, dan putra Huo Luan sendiri yang akan melindungimu, namun kamu tidak tahu kebaikannya. Di belakang Huo Luan Zizi, beberapa master klan monster berkata dengan dingin, mata mereka dingin, dan mereka berniat membunuh ketika mereka tidak setuju. Huo Luan Zizi tetap diam,
tapi tidak berhenti. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa putra Huo Luan dengan tulus mengundangnya. Siapa tahu, itu hanya karena identitasnya sebagai klan naga sejati, mungkin menggunakan identitas klan naga aslinya untuk membobol klan naga sejati. Niat untuk menarik klan naga sejati untuk bergabung dengan garis keturunannya. Dalam hal ini, Qin Chen secara alami tidak peduli untuk memperhatikan pihak lain. Jalan kita berbeda, jangan mengundangku lagi, aku pamit. Kata Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikan pihak lain, berbalik dan pergi. Sikap sombong seperti itu membuat Huo Luan Shizi tidak puas. Tanpa diduga, Qin Chen sama sekali tidak menunjukkan muka padanya. Dia terlalu percaya diri. Putra Huo Luan mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Long Chen, Huo benar-benar mengundangmu untuk mencari teman, apakah yang mulia agak terlalu tidak tahu malu?" Kata Huo Lan, "Kamu terlalu bertele-tele." Jawab Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Ini urusan saya, apakah saya ingin bergabung atau tidak. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak punya waktu lama untuk disia-siakan di sini." Wajah Huluan Shizi tiba-tiba tenggelam, dan itu jauh lebih dari sekadar ketidaksenangan. "Kamu hewan yang tidak tahu berterima kasih. Sombong, beraninya berbicara dengan Huo Luan Shizi seperti ini." Di antara klan monster, seorang ahli terkenal keluar dengan aura pembunuh, dan banyak master klan monster menatapnya, dan bahkan ada beberapa penguasa puncak bumi. Di kejauhan, King Kong Vajra di Zun dari klan Juyan, Ghost Zen di Zun dari klan Yinfo dan yang lainnya semua melihat tempat ini dengan mencibir, menyaksikan kegembiraan. Hantu botak Zen di Zun juga memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh, tetapi dia tahu bahwa Qin Chen memiliki penyangga armor yang dia inginkan. Jika dia bisa mendapatkan penjepit itu, dia akan menjadi lebih nyaman di alam rahasia ini. Namun, dia juga tahu bahwa sulit untuk membunuh Qin Chen sendirian, tetapi jika Qin Chen bentrok dengan ras lain, dia bisa memanfaatkannya. "Wah, kamu klan naga asli, kamu juga bisa dianggap sebagai bawahan klan iblisku, sangat berani dan sombong, segera tundukkan kepalamu dan mengakui kesalahanmu, berlutut dan memohon belas kasihan, karena telah menyinggung perasaan klan iblisku, apakah kamu ingin mati?" Kata seorang senior klan iblis datang dengan minuman dingin, tubuhnya melonjak dengan aura pembunuh. "Bocah ras manusia, sepertinya kamu tidak terlalu populer di antara 10.000 ras ini," kata Hong Huang Zulong menggoda di piring batu giok alam semesta. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa. Naga leluhur besar senior, orang ini mengatakan bahwa klan naga sejati Anda adalah anggota klan monsternya, bukankah Anda marah? Bisik Qin Chen, "Apa yang membuatku marah tentang ini? Naga sejati adalah naga sejati, monster adalah monster, dan ketika semua ras mengalami pasang surut, saya mendengar Anda mengatakan bahwa sekarang manusia dan iblis menguasai dunia. Mereka semua adalah ras kecil, tetapi kekuatan sebenarnya adalah, ketika saya menunggu makhluk purba yang lahir dari alam semesta ini dibuka dari kosmos, alien purba, tapi sekarang Anda memberitahu dunia ini berapa banyak makhluk purba yang masih hidup," kata Hong Huang Zulong ringan. "Sial, Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa. Kapan naga leluhur besar ini memiliki kesadaran seperti ini? Dia pikir dia akan marah ketika mendengar orang-orang dari ras monster mengatakan bahwa ras naga sejati berada di bawah komando ras monster, tapi dia begitu tenang.